Shalom alaihim, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku terkasih. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Baiklah ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, kembali kita menaikkan pujian kepada Allah melalui kesediaan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena sepanjang kehidupan kami sampai dengan saat ini, kami tetap merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami memuji-muji dan mengagungkan nama Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Engkau menolong kami Tuhan dengan hadir di tempat ini, menyertai dan memberkati kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami, dan layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai dengan 5. Firman Tuhan demikian. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudari, saudara dan anak-anakku yang terkasih, pemimpin yang mengingat penyertaan Tuhan, itu tema renungan kita saat ini. Pernah mendengar pepatah yang mengatakan habis manis sepah dibuang? Peribahasa yang mengibaratkan tabiat seseorang yang melupakan kebaikan ataupun mengabaikan sesamanya yang tidak lagi diharapkan pertolongannya. Pepatah ini sama seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam pembacaan kita saat ini. Allah telah hadir mengidentifikasi diri sebagai pribadi yang telah menuntun dan memenuhi kebutuhan umat Israel pada saat-saat mereka mengalami kesulitan. Allah telah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka dihantar ke negeri perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah melalui sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu tanah Kanaan. Tetapi apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh bangsa Israel
ketika mereka sudah berada di tanah Kanaan. Seharusnya kemurahan Allah tersebut membuat mereka memberikan tanggapan dengan penuh rasa syukur. Tetapi apa yang dilakukan oleh Israel? Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mereka tidak mendengarkan firman Allah. Allah sudah setia dengan perjanjiannya. Tetapi Israel telah melupakan sumpah setia mereka untuk taat kepada hukum Taurat yang sudah Allah berikan melalui Musa di Gunung Sinai. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman Israel memperlihatkan kepada kita betapa mudahnya manusia itu meninggalkan Tuhan. Manusia seringkali lupa akan karya yang sudah Allah buat dalam kehidupan mereka. Karena Israel tidak setia kepada Allah, maka Allah katakan kepada mereka, "Aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu." Allah mengatakan kepada bangsa Israel yang tidak mau setia akan perintahnya bahwa bangsa Kanaan tidak sepenuhnya keluar dari tanah Kanaan atau dihalau dari tanah Kanaan. Mereka masih ada hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bahkan dikatakan berhala mereka akan menjadi jerat bagi bangsa Israel. Rumah-rumah dewa yang harusnya dimusnahkan atau dirobohkan, perintah Allah demikian, tetapi bangsa Israel tidak melakukannya. Bahkan mereka pun kawin-mawin dengan perempuan-perempuan Kanaan yang notabene tidak percaya kepada Allah yang hidup. Inilah dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang saat itu telah berada di tanah perjanjian. Mereka berubah tidak setia. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Israel telah mengkhianati kesetiaan mereka kepada Allah dengan menyembah berhala dan kawin-mawin dengan perempuan Kanaan. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah selanjutnya? Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih, tangisan yang dilakukan oleh Israel ini hanya bunyinya keras saja, tetapi tidak dari dalam hati yang dilingkupi oleh penyesalan akan dosa yang mereka lakukan. Bisa dikatakan air mata buaya. Menangis yang tidak dari dalam hati. Hanya keras-keras saja suaranya. Tetapi tidak disertai dengan tindakan untuk bertobat atau mengaku dosa lalu berbalik kepada Allah. Ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Pada akhirnya Allah pun menghukum mereka. Bahkan tempat di mana mereka menangis dan meratap itu dinamakan Bokim. Bokim artinya adalah peratap. Tempat di mana mereka menjerit-jerit, meratap, menangis karena penghukuman yang dilakukan oleh Allah.
Belajar dari Israel ini, marilah kita selalu mengingat penyertaan Tuhan. Kadang manusia, kita semua, ketika dalam keadaan susah atau sengsara atau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, kita memanggil nama Tuhan, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika Allah dengan kesetiaannya menolong dan mendengarkan doa-doa kita, ketika kehidupan kita sudah menjadi baik, kita tidak butuh Tuhan lagi. Bahkan tidak ada waktu untuk menyembah Dia, berdoa kepadanya, karena kesibukan yang kita jalani sehari-hari. Mungkin pernah di antara kita memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong beri aku pekerjaan supaya seisi keluargaku tercukupi kebutuhannya. Saat itu kita rajin berdoa, rajin ke persekutuan, ke gereja, bahkan minta kepada pelayan Tuhan untuk mendoakan supaya mendapatkan pekerjaan. Ketika mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar, tidak pernah lagi berdoa, bahkan ke gereja, ke persekutuan lupa. Dengan alasan pekerjaannya banyak sekali, sibuk sampai tidak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Itu sering kita lakukan. Kita sering menjadi tidak setia ketika kondisi kita aman-aman saja. Kondisi kita nyaman. Itu tidak kita pungkiri. Tetapi saat-saat kita sedang bersedih atau sedang bergumul dengan persoalan hidup kita, tak putus-putusnya kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya Allah menyertai dan memberkati kita. Begitu berkat diberikan, sudah tidak lagi mengingat sumber hidup kita, sumber berkat yang sudah menganugerahkan kasih dan keselamatan bagi kita. Hari ini kita mau belajar dari Israel. Mari kita selalu mengingat penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Bukankah Allah selalu setia dan baik dalam kehidupan kita? Dalam suka maupun duka, Allah senantiasa menyertai kita. Bukankah Dia juga selalu memberi kita segala kebutuhan kita, dicukupkannya, dan juga menjawab apa yang kita dambakan dalam hidup ini. Karena itu, marilah kita melakukan apa yang diperintahkannya, termasuk memutuskan ikatan dengan segala sesuatu yang kita berhalakan. Mungkin kekuasaan, mungkin juga kekayaan kita, atau bahkan kuasa-kuasa kegelapan yang menghalangi kita untuk menyembah Dia. Mari putuskan semuanya itu. Dan datanglah kepada Allah dengan segala ungkapan syukur. Karena Allah senantiasa setia dalam kehidupan kita. Marilah kita menyadari kesetiaan Tuhan. Berhentilah sombong dengan apa yang kita miliki. Sebab semua yang baik adalah pemberian Tuhan. Belajarlah untuk setia kepadanya, maka Tuhan pun akan berkenan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya kesetiaan kita dialihkan oleh kenikmatan dan kenyamanan duniawi ini. Sebaliknya, jadilah pemimpin yang menggunakan keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan sebagai sarana untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Melalui firman Tuhan saat ini kami diingatkan untuk kami terus setia mengiring Engkau dalam suka dan duka, karena kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan biarlah dengan penuh rasa ungkapan syukur kami
kami boleh senantiasa menyembah Engkau. Kami senantiasa setia mengiring Engkau dalam kondisi apapun kehidupan kami. Kami tetap setia mengikut Engkau. Kiranya berkat-berkat Tuhan yang kami alami sampai dengan saat ini menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami mohon ampun Tuhan, apabila selama ini kami sering lalai, bahkan sering tidak setia kepada Tuhan dan tidak mentaati perintah-perintah-Mu. Ampuni kami Bapa, dan firman-Mu saat ini akan mengubahkan segenap kehidupan kami agar kami senantiasa taat dan setia dalam mengiring Engkau sebagai apapun juga dan dalam kondisi apapun kehidupan kami. Seperti Tuhan telah setia kepada kami dengan berkat-berkat-Mu, maka biarlah dengan penuh ungkapan syukur kami mau setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.